Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Beberapa hari ini saya sangat sering sekali pakai Mi 10T Pro. Masih susah nyebutinnya sampai sekarang. Jadi sebelum ini saya ngupload video tentang servis mobil. Dan di situ saya banyak pakai, bukan banyak pakai, saya malah pakai video-videonya dari ini semua ya, kecuali waktu syuting seperti ini saya masih pakai Poco X3. Dan ketika ada di tempat servisnya, itu tuh saya pakai ini untuk record ambil footage. Dan pemakaiannya itu aku pakai dari jam 8 TET sampai jam setengah 12. Dan cuma berkurang 30% aja, dan itu aku pakainya sering banget ya, soalnya kan nungguin servis lama banget. Jadi baterainya awet. Kok malah bahas baterai. Hari ini saya mau bahas tentang pengalaman bermain game dan kekuatan sinyal yang ada di Mi 10T Pro. Oke, langsung aja kita membahas. Kita buka dulu contekannya. Mi 10T Pro ini emang udah 5G kan, cuma dia itu di Indonesia sini belum ada sinyal 5G-nya sendiri, tapi masih ada 4G+. Kemarin saya posting kalau pertama kali dalam hidup paket kartu Tri saya yang terkentang ini itu bisa dapat Mbps itu 30 Mbps di tengah malam. Itu saya beneran kaget gitu kan. Kok bisa sampai kenceng gini, padahal dulu mentoknya cuma 12 aja kayaknya. Nah, terus habis aku tes, aku kira ini dia bisa kenceng gitu karena ini handphone mahal gitu kan. Terus aku banding-bandingkan tes dengan Poco X3. Ternyata hasilnya sama aja. Terus ini udah Wi-Fi 6. Kalau Poco X3 masih Wi-Fi 5. Aku tes speed test di Wi-Fi yang sama, hasilnya juga sama. Terus bedanya apa? Nah, kalau ditanya beda, menurutku itu yang berbeda dari Mi 10T Pro dari HP 3 jutaan ya kekuatan penangkapan sinyal ya. Jadi untuk Wi-Fi yang paling kerasa nih. Jadi ketika Poco X3 Wi-Fi-nya cuma misalkan titik 1 doang. Nah, si Mi 10T Pro ini bisa titik 1 dan tambah 1 bar lagi. Yang paling kerasa itu sih. Tapi kalau untuk kecepatan koneksi, aku rasa masih sama-sama aja menurut tes yang aku lakukan. Terus untuk speakernya udah stereo, sama kayak Poco X3 juga stereo. Aku bandingin sama Poco X3 terus nggak apa-apa ya, walaupun HP 3 jutaan ya. Jadi tuh handphone Poco X3 dan Mi 10T Pro ini udah sama-sama stereo speaker. Dan menurutku suaranya bagus semua. Dan kalau aku ditanya bagus mana, Poco X3 atau Mi 10T Pro, aku merasa jawabannya kok sama aja ya. Gak ada beda tipis-tipis. Cuma kadang terasa lebih kencring. Apa ya? Lebih suaranya lebih nyampe ke telinga Mi 10T Pro, padahal kayaknya just sama-sama aja, tapi dikit banget. Jadi aku hampir bisa bilang speakernya sama. Terus kemarin udah aku coba untuk ngegame Genshin Impact. Nah, itu dengan settingan tertinggi, bukan tinggi ya, tertinggi. Terus habis itu FPS-nya aku ubah 30 ke 60 FPS. Dan jadinya mantep banget. Jadi semuanya maksimal, nggak ada lag sama sekali, semuanya lancar, nggak kerasa frame drop entah kenapa. Atau mata saya yang luput atau gimana, tapi saya selama main nggak merasakan kekurangan ya. Terus baterainya selama sejam bermain dengan settingan tertinggi ditambah 60 fps itu 1 jam habis 29%. Dan bagian pinggir sini yang besi aluminium ini panas banget. Itu kalau kalian sundutin panasnya ke paha teman kalian itu pasti pasti teman kalian kaget ya, beneran. Cuma habis aku browsing, aku baca-baca, ternyata itu terjadi karena cooling sistemnya itu berhasil berjalan dengan baik. Jadi dia memindahkan panas yang ada di dalam chipset ini tuh ke bagian pinggir-pinggir biar cepat keluar dan hilang. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang keren sih sebetulnya. Jadi cooling sistemnya benar-benar bekerja dengan baik. Ya cuma emang kita masalahnya ngegame megang bagian besinya ini juga kerasa panas banget. Dan untuk settingan tertinggi itu 10 menit aku hampir nyerah sebenarnya. Soalnya udah rada ngeri panasnya gitu kan.
Cuma demi review 1 jam aku teruskan dan akhirnya dapatlah penilaian seperti tadi. Terus aku main lagi Genshin Impact dengan settingan menengah aja. Jadi kali ini aku bikin tengah gitu kan. Habis itu aku nggak ubah FPS-nya, jadi biarin aja 30 FPS. Dan 30 FPS-nya di Mi 10T Pro ini beneran rasanya beda banget kayak di HP 3 jutaan ya, kayak Poco X3 atau Redmi Note 9 Pro. Jadi beneran 30 FPS, tapi rasanya itu framenya rapet dan stabil banget, jadi nggak kerasa kayak itu kan cuma 30 FPS gitu. Nggak kerasa, biasanya mulus-mulus aja gitu. Dan di settingan itu aku main selama 1 jam lagi ya, dari baterai dari jam 17.56 sampai 18.58. Jadi 1 jam lebih 2 menit, 62 menit malah. Dan dia habisnya cuma dari 100 ke 85%. Jadi cuma habisnya 15% aja. Handphone baterainya 100% tuh paling awet ya baterainya ya. Mungkin kalau udah jatuh ke 60 atau ke 50 habisnya sekitar 16 atau 17 gitu ya mungkin. Tapi untuk performanya sih habisnya sama kayak Redmi Note 9 Pro, itu keren banget sih, padahal performanya jauh di atas Redmi Note 9 Pro ya. Dan itu membuktikan bahwa ada statement kan yang bilang kalau chipset yang gahar, chipset yang kencang itu bikin boros baterai. Masa kalian pingin chipset yang kencang tapi irit baterai? Kan nggak mungkin. Dan di sini sih aku bilang mungkin ya. Jadi baterainya awet. Aku suka banget. Terus habis itu aku mencoba bermain MOBA. Aku MOBA pakai settingan rata kanan ya. Cuma ultranya belum kebuka. Dan itu aku main selama 8 menit pertama. Itu baterainya dari 81% ke 79%. Jadi berkurang cuma 2% aja. Jadi aku main 8 menit itu soalnya nggak tahu ya, musuhnya gampang banget. Terus aku main lagi dari jam 20 lebih 10 menit sampai jam 20 lebih 19. Jadi 9 menit dan baterainya berkurang dari 79% ke 77%. Jadi lagi-lagi berkurang 2% aja. Kok dikit banget ya berkurangnya ya? Apa emang gitu ya? Rata kanan loh padahal loh. Terus aku main lagi kan jam 20.21 sampai 20.35 dan kali ini agak panjang. Jadi bermainnya habisnya itu 14 menit. Dan 14 menit ketika aku bermain itu berkurang dari 77% ke 74%. Jadi lagi-lagi 2% lagi gitu. Gila, kalau buat Mobile Legends nih awetnya nggak ada lawan lah. Jadi kalau buat aku sih Mobile Legends sekarang bukan game berat ya. Jadi mau diapa-apain tetap enteng sih. Tapi bagus, gamenya populer, yang main banyak dan enteng. Jadi beneran friendly user banget ya. Terus habis itu aku main ke PUBG. Di situ PUBG sudah terbuka smooth ekstrim yang kita tunggu-tunggu di Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 tapi tak kunjung datang. Dan enggak hanya smooth ekstrim, tapi ada smooth 90 fps. Keren banget. Terus aku aktifkan smooth 90 fps nya. Terus aku main dari 20.44 sampai 20.51. Jadi mainnya itu berapa ya? 7 menit. Dan aku main 7 menit di smooth extreme 90 fps itu 72% turun ke 70%. Jadi cuma berkurang 2% aja dalam waktu 7 menit. Kalau dikali 10 berarti 70 menit. 70 menit berkurangnya 20%. Kayak gitu kali ya. Ini termasuk irit atau enggak aku nggak tahu ya. Soalnya aku nggak jago banget main PUBG. Apalagi tadi main PUBG sambil di-record Poco X3 itu aduh makin susah. Mungkin perlu latihan ya, soalnya cupu banget aku main game FPS. Oh ya, ini aku tesnya aku lakukan berurutan ya. Jadi habis main Genshin Impact, main MOBA, main PUBG. Dan selama melakukan tes itu, HP-nya itu nggak terasa panas banget. Jadi cuma anget aja, dan angetnya itu masih nyaman di tangan.
Mungkin itu salah satu faktor kenapa baterainya awet, karena dia begitu ringan menjalankan gamenya, jadinya panasnya juga nggak terlalu kencang, udah ada cooling sistemnya juga bagus, akhirnya baterainya awet. Mungkin seperti itu. Kalau untuk yang Genshin Impact itu emang yang awal itu emang aku rada nyiksa banget sih. Settingan tertinggi 30 fps-nya aku rubah ke 60 fps. Dan itu wah gila, panas banget. Itu kalian sudutin ke tangan kalian, itu udah kaget itu, apalagi teman kalian yang di sebelah. Terus ada yang komen, "Bang, pakai in casing aja gitu, biar gak kerasa panas, biar nyaman di tangan." Ya mungkin emang itu mengatasi masalah panas yang ada di pinggir sini sih. Cuma tuh menurutku kayak apa ya, kayak kaki kita itu kecelakaan putus gitu kan, terus bukannya diobati, cuma malah ditutupin koran gitu. Ya emang nggak kelihatan kalau kaki kita putus gitu, cuma kan tetap sakit gitu. Dan saya juga bukan tipe orang yang suka pakai casing, dan saya lebih suka menikmati body yang premium seperti ini. Dari zaman Redmi Note 9 Pro, body kaca, Poco X3 juga aku nggak pernah pakai casing sih. Pakai casing cuma waktu aku jepit ke itu aja, ke tripod aja. Nah, jadi seperti itu pengalaman bermain game Genshin Impact. Pengalaman bermain game dengan Mi 10T Pro. Dan so far aku bisa bilang ini HP keren banget. Gak ada lawan ya, beneran. Misalkan harga 7 juta, paling mahal ini merasa masih kurang murah, ambil yang 6 juta. Tapi banyak yang dapat ini harganya 6,7 ditambah TWS gitu kan. Jadi mereka bilang, harganya kayak 6,3 gitu. Ya pokoknya selama HP ini di bawah 7 juta nih, ini 7 juta paling maksimal saat ini deh. Kayaknya gak ada 7 juta yang bisa semaksimal ini deh. Gak usah 7 juta deh. Yang Mi 10T aja deh. Yang Mi 10T aja itu 6 juta 5999. Itu paling maksimal banget ya. Jadi dari Poco X3 misalkan kalian dapat yang 8128, itu kalian nambah 2,4 untuk dapat pengalaman seperti ini. Ini nih kayaknya agak, menurutku pribadi ya, nilainya, value-nya agak masuk. Apalagi kalau kalian tunggu misalkan ini beberapa bulan lagi kan turun harganya, kayak Poco F2 Pro juga turun harganya. Ini akan lebih worth it banget. Jadi kalau sampai ini harganya sampai turun lagi, misalkan 500 atau 1 juta, ini beneran semakin layak untuk diburu ya. Beneran mantep banget ya. Hampir susah saya nyacatin handphone ini. Tapi saya akan bikin video lagi tentang nyacat handphone ini. Pasti ada kurangnya, pasti ada kurangnya. Jadi kalian tunggu aja video lanjutan dari Mi 10T Pro, yaitu kekurangannya. Akan saya cari cacatnya, karena saya suka nyacat barang Xiaomi walaupun saya Mi fans. Oke, gitu aja videonya. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Wih, mantep. Hampir perfect ini.